rahimakumullah. Kita teruskan pembacaan kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Masih dalam pasal yang keempat tentang sabar. Pasal yang keempat dari 10 pasal tentang taat batin. Yang pertama semalam sudah taubat, yang kedua adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa takut, yang ketiga adalah zuhud, dan yang keempat yang kita bicarakan saat ini adalah sabar. Dan firman Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya, dan aku jadikan daripada mereka itu akan beberapa imam yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia dengan suruhku tatkala sabar mereka itu. Jadi Quran ini atau ayat ini adalah sebuah hiburan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dahulu dijadikan oleh Allah ada a'immah yang mereka itu mendapatkan petunjuk karena mereka itu bersabar. Jadi dengan kesabaran para anbiya, para rasul-rasul yang mengajarkan kepada mereka, nah sehingga para umat-umat itu mereka mendapatkan petunjuk. Jadi sehingga Rasulullah pun juga di situ diajarkan untuk bersabar, mengikuti kepada para nabi dan para rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nah, jadi di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran oleh Allah tentang umat-umat terdahulu, yang mana para nabi-nabinya itu mereka, para rasul-rasulnya itu mereka dengan sabarnya membimbing umat, sehingga dengan kesabaran itu ada sebagian daripada umat tersebut mereka mendapatkan petunjuk. Di nabi-nabi dan rasul-rasul itu semuanya berjumlah sebanyak 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu terdapat 313 rasul. Nah, jadi 313 rasul. Dari 313 rasul tersebut, di situ kita diwajibkan untuk mengenal dan mengetahuinya sebanyak 25 rasul. Dari 25 rasul tersebut ada 5 rasul yang bergelar dengan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Yaitu orang yang mempunyai keteguhan hati dan kesabaran. Ya, memang semua nabi dan rasul itu punya kesabaran yang luar biasa. Tapi dari antara sekian banyak nabi dan rasul tersebut, nah di situ ada 5 yang paling sabar dan paling gigih di dalam memperjuangkan umat. Imun ditakuni seikum ini bisa banyak ketahul azmi ini nih. Padahal ini Pak pelajaran tika, jujur nih ya Allah. Tapi karena apa tuh namanya, karena rancak, karena tapi Pak ulangi lagi tuh, nah bisa kan tahu lagi siapa ulul azmi ini. Nah, ulul azmi itu adalah 5 dari para rasul tersebut. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, 5 diantaranya adalah bergelar ulul azmi, yaitu orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Siapa mereka? Ya, diantaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu 5
nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi, yang memiliki kegigihan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh, kesabarannya ratusan tahun berdakwah, yang beriman kepada beliau hanya 40 orang laki-laki dan perempuan. Itu kesabaran sini untuk berdakwah beratus-ratus tahun. Nah, beriman orangnya sedikit. Nah, ini kesabaran beliau di dalam menjalankan dakwah. Ya kan? Kita hitung ini tapi 40 aja. Nah, satu makanya kita duduk di sini. Nabi Nuh beratus-ratus tahun tuh mengajarkan umat, membawai umat sekira beriman lawan Allah Ta'ala. 40 orang laki-laki, 40 bibirnya. Bahkan sampai anak saja itu pada beriman lawan Allah Ta'ala. Itu kesabaran Nabi Nuh di dalam menjalankan dakwah. Nabi Ibrahim pulang sampai dibakar oleh Namrud. Nah, itu kesabaran beliau di dalam menjalankan dakwah. Bahkan pulang disuruh untuk menyembelih anak beliau yang bernama Nabi Ismail. Sabar luar biasa. Nabi Musa pulang melawan dan menentang Fir'aun. Nampak aku jadi Tuhan. Sampai 9 tanda mukjizat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap Fir'aun ada beriman lawan Allah Ta'ala. Nabi Isa pulang dipadahkan anak zina dan dalam keadaan hidup miskin. Itu kesabaran daripada Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan diboikot oleh oleh orang-orang Quraisy, bahkan mau dibunuh sampai beliau berhijrah ke kota Madinah. Nah, inilah kesabaran para nabi dan rasul yang bergelar dengan ulul azmi. Di hidup ini pasti ada sabarnya. Biar kayak apa pun nyamannya hidup di dunia ini pasti ada sabarnya. Ada dapat hidup di dunia ini nyaman, bata tarusan itu ada. Ya, ada bata tarusan nyaman itu ada hidup di dunia ini. Bahrancak juga arwah guru itu umpamakan tuh misal hidup kadang nyaman, kadang sakit. Itihi orang yang hanya kawin saja guru, ya kan? Nyaman karena betianan. Nah, sakit kada beranaknya, sakit. Jadi kada ada hidup itu batarusan nyaman aja ada. Dan kada ada juga kalau hidup itu batarusan sakit aja kada ada. Karena hidup di dunia ini pasti ada sabar, pasti ada syukur. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola hati kita. Ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika kita dapat musibah kita kawas sabar. Apalagi sampai syukur pulang dalam musibah itu. Nah, itu tambah lagi nih, sakada-kadanya tuh dalam tingkatan sabar barang kita ketika mendapatkan musibah. Dalam sebuah riwayat, seorang pengawal raja. Nah, pengawal raja ini pokoknya apa aja yang terjadi, baikkah, kada baikkah, nyamankah, sakitkah, selalu inya mengucapkan alhamdulillah khair insyaallah. Ujar pengawal raja ini, dapat musibah, alhamdulillah khair insyaallah, segala puji bagi Allah, baik insyaallah. Nah, itu pengucapannya. Ya, dalam musibah aja tuh yang mengucapkan alhamdulillah khair insyaallah, alhamdulillah khair insyaallah. Kita belum tentu lagi kalau paling ada kita innalillah barang pada alhamdulillah. Lalu pada suatu ketika pengawal raja ini diajak oleh raja untuk berburu
binatang ke hutan. Diajak oleh raja berburu ke dalam hutan. Nah, di tengah perburuan di dalam hutan tersebut, entah kenapa ternyata kalingking raja ini luka dan putus. Waktu di hutan itu entah lingai umpai atau mengapa, pokoknya raja ini takana pedang dan tangan jari kelingkingnya putus. Lalu si pengawal raja ini karena sudah kebiasaan kayak itu, alhamdulillah khair insyaallah. Kebiasaan sudah, raja putus tangan kelingkingnya masih berucap alhamdulillah khair insyaallah. Marah raja, dia raja bunga nenek apa putus ini padahal alhamdulillah gimana? Kasasarikan raja itu, akhirnya si pengawal ini dimasukkan dalam penjara. Masukkan oleh raja. Si pengawal ini ketika dimasukkan dalam penjara mengatakan alhamdulillah khair insyaallah. Nah, dimasukkan dalam penjara aja tuh alhamdulillah khair insyaallah. Baik insyaallah ujarnya tadi. Lalu raja ini mengangkat pengawal baru. Karena dimasukkan penjara, diangkat yang lain pulang nang hanyar. Setelah beberapa lama, pulang raja dihendak berburu pulang. Ada jarak sini, pokoknya orangnya nih. Di sebelah kita wayang ini akan tujuh unjun. Ya, bunda-bunda orang keburu wayang ini istilahnya temen ngerelet lawan kehidupan kita. Nah, kata tujuh unjun. Bilang kata kau mendengar, kata pilawah hanya tangis sidin sekali dia tangis harap haring pilawahnya. Saking ketujuhnya cuma unjun akun kada benerannya akun kada membuka toko atau akun kada begawi itu asal mendengar ada pilawah hanya aja. Unjun tuh berapa harganya dokar sidin aja. Aku jangan anak kada dalam bisi susu lagi habis, baras habis segala macam ya pokoknya unjun dahulu. Pempulihannya dapat mengunjun, membaresnya ada tanda pengamatan. Sadar juga pikiran ini orang kata tujuh mengunjun dia loh. Jadi mandangar pulang hantak, benerannya hantak pulang raja ini untuk berburu. Lalu membawa pengawal hanya. Nah, lalu dalam perburuan tersebut di tengah-tengah hutan semakin jauh masuk ke dalam hutan, ternyata raja ini terjebak dengan orang-orang yang ada di dalam hutan, penunggu hutan itu. Apa mau pulang di hutan bagian narasi apa? Hubungan primitif itu nama ya kan hubungan primitif kota. Nah, hubungan primitif ditangkap oleh orang-orang primitif ini. Yang ditangkap itu raja, tangkapnya beserta pengawal tadi. Ditangkap oleh orang primitif. Lalu mereka berdua ini, raja dan pengawal ini, untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan sebagai tumbal, sebagai korban. Dan dalam adat Tuhan primitif itu untuk menjadikan tumbal ini adalah orang yang harus sempurna, ada berisi cacat apa-apa. Nyambung maksudnya? Jawab tak? Paham lebih kan? Kalau kita bicarakan paham lebih kan? Ya kan? Ternyata setelah dilihat, diperiksa, raja ini utus di jari kelingking, nah dianggap ada sempurna. Lalu raja ini pun dibebaskan oleh orang-orang primitif tersebut. Gantiannya apa? Si pengawal ini yang dijadikan tumbal dan korban. Kenapa? Karena si pengawal ini orangnya apa? Orangnya sehat, lama pulang ke orangnya kan. Sehat, lama, ada cacat pulang. Nah itu yang dijadikan tumbal. Raja setelah bebas bersyukur pada naba isi tangan tanggal ini. Nah asalnya mau mel tarus itu nama lihat yang ini
apa tuh sangkal, jadinya melihat tangannya panggang sangkal, akhirnya dengan kejadian tadi itu akhirnya bersyukur, alhamdulillah tanganku panggang. Akhirnya jika melihat mulai awal itu kejadian itu yang sangkal terus, padahal dibalik daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rahmatnya, mendatangkan nikmatnya. Setelah pulih ke kerajaan, langsung menemui pengawal yang dimasukkan penjara tersebut. Salah apa aku memanjarainya? Ini gara-gara tangan aku putus ini, aku selamat. Lalu si pengawal tadi pun dibebaskan oleh raja. Pengawal itu mengucapkan alhamdulillah, khair insyaallah menjadinya. Ya kan? Ya pokoknya apa aja nanti gawe, alhamdulillah khair insyaallah, alhamdulillah khair insyaallah. Lalu ujar raja, aku minta maaf lawan ikan, karena aku sudah memanjara ikan. Padahal tanganku putus ini membawa keberkahan lawan aku. Ujar nang di penjara si pengawal tadi, ulun pun berterima kasih lawan pian. Di penjara berterima kasih pun. Kenapa? Karena kalau seandainya ulun tuh masih mengawal pian sampai pembunuh itu ditangkap orang-orang primitif tadi, ulun tuh meninggal. Ya kan? Ulun tuh meninggal. Karena ulun di penjara, akhirnya ulun selamat juga dari kematian. Alhamdulillah khair insyaallah. Itu kan sudah, pokoknya apa aja yang terjadi bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu bang hikmahnya kan. Jakanya ada ujiannya tuh aku kan di penjara, jakanya aku tetap mengawal raja tadi. Aku nang jadi korbannya, aku nanti jadi akan tumbal oleh orang-orang primitif tadi. Tapi karena aku di penjara oleh raja, maka aku pun berterima kasih lawan raja. Nah ada dendamnya, ada sangitnya. Kenapa? Karena di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itulah kita hendaknya menghadapi kehidupan nenek. Jangan terlalu fokus di dalam musibahnya. Fokus kepada orang yang memberi musibah. Berhusnudzan dan bersangka baiklah lawan orang yang memberi musibah itu. Karena Allah Ta'ala yang menguji kita tuh tahu kapasitas kita. Sehingga kita yakin aja tuh orang yang memberi musibah lawan kita ini orangnya maha tahu, orangnya maha kuasa, orangnya maha segala-galanya. Namun kita kembalikan lawan itu tenang hati kita. Asal kita mau mengembalikan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang maha tahu, orang yang maha kuasa, orang yang maha segala-galanya, itu yang memberi ujian lawan kita. Nah, kita pasti tinggal bersarah lawan orang yang tahu aja. Tinggal kita menerima dan lapang dada dengan apa yang terjadi lawan kita. Ada mau usang begitu, kembali akan lawan Allah Ta'ala. Tapi ada juga pernah mengartikan Qur'annya nih. Apa tuh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu kan. Lalu diartikan Allah itu tidak akan membebani kita kecuali kecuali ke sekedar kemampuan kita. Itu bukan ayat musibah sebenarnya. Ayat musibah itu apa tadi? Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu tentang ibadah, bukan tentang musibah. Allah tidak membebani kita kecuali Allah mengetahui dengan kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah kita. Itu dalam masalah ibadah itu lain. La yukallifullahu nafsan itu bukan masalah ayat musibah, tapi itu ayat di dalam ibadah.
Nah, tapi kadang orang mengartikannya dibelokkan ke masalah musibah tersebut. Jadi kita hidup ini dengan kesabaran tadi, caranya ya mengembalikan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar kita dan lapang dada. Dengan lapang dada itulah sehingga musibah apapun yang datang, ujian bagaimanapun yang datang, maka itu terasa halus dengan kelapangan dada. Dengan dada yang lapang, dengan dada yang luas, dengan hati yang menerima, maka apapun yang datang lawan kita itu terasa ringan. Jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Saking kusangnya hidup, lalu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai demikian. Kadang-kadang hanya kejadian batalion jabatan kita. Nah, itu jangan sampai kayak itu hidup. Ya kan? Mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Dikira dengan mati itu akan selesai masalah, padahal setelah mati itu tambah banyak masalah lagi. Nah, sehingga tinggal mengembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapangkan dada kita. Terima apa yang Allah uji, karena Allah yang uji ini maha tahu, maha berkehendak, maha berkuasa. Kita kan apa-apa, tinggal kita melapangkan hati aja. Hati sudah lapang, apapun yang terjadi itu akan terasa ringan. Kisah inspiratif ulang tentang kelapangan hati dalam menghadapi musibah. Seorang murid datang lawan gurunya. Lalu seorang murid ini mengadukan tentang kesulitan dan kepayahan di dalam hidupnya. Berbagai macam kesulitan hidup dicurhatkan lawan gurunya. Lalu gurunya mengambil segenggam uyah. Lalu oleh gurunya uyah ini dimasukkan dalam gelas, diharu. Setelah diharu suruh minum lawan datang tadi, lawan si murid tadi. Diminum oleh murid karena disuruh, tahunya pada masin ya kan? Kata disuruh oleh gurunya, diambil dan diminum oleh si murid tersebut. Lalu ujar gurunya, "Apa rasanya?" Ujarnya, "Masih boleh." Baik, ujar gurunya. Namun kayak itu kita tulak ke pinggir sungai sana. Sebelum tulak, gurunya pulang mengambil segenggam garam atau uyah tadi, bawa ke pinggir sungai. Lalu ditabur ke dalam sungai tersebut. Disuruh pulang si murid ini untuk meminum dan merasai banyu tadi. Diambil oleh si murid dan diminum oleh murid sebagian banyu itu, dan ditanyakan oleh gurunya, apa rasa dari air sungai tersebut. Ujar si murid, tetap tawar gue. Di sungai yang berasih banget, namun sungai yang sudah banyak kayapungnya, banyak kuning-kuningnya. Nah, tahu lagi rasanya nih teh. Jawablah. Jadi tak sungai yang berasih, yang mengalir, yang putih jernih. Nah, diambil tadi, ditapurakan garam di situ, ditapurakan uyah di situ, disuruh meminum merasai, apa rasanya, tetap tawar dan hambar guru. Inilah wahai muridku, ujar si guru, tinggal bagaimana wadah dan tempat menampungnya garam tersebut. Amun garam nang saganggam tadi diantak ke dalam cangkir, nyata masin sudah. Karena apa? Karena wadahnya halus, wadahnya sempit. Tapi ketika garam ini ditaburakan ke sungai, apalagi sungainya mengalir,
ketika diminum ada berubah napa-napa. Itulah gambaran wadahnya ganal. Kayak itu juga wahai muridku, apabila engkau mendapatkan kesulitan dan sebagainya, tapi hatimu yang menerima dalam keadaan sempit, maka yang datang ujian dan cobaan itu terasa berat bagimu. Namun apabila hatimu lapang, hatimu luas, apapun yang terjadi, apapun musibah yang datang, maka itu tetap tidak akan mempengaruhi, bahkan itu tetap menjadi tawar dan tidak ada berasa napa-napa dari garam tersebut. Jadi apa? Wadahnya diganali, hatinya diluasi, hatinya dilapangkan ketika menerima musibah tersebut. Maka apapun musibah yang terjadi lawan kita, insya Allah kita bisa menerimanya dengan sabar. Bahkan di situ terucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita dilapangkan, kayak melapangkan tadi, tinggal kita mengembalikan semuanya hati itu atas dasar kehendak dan kekuasaan dari Allah, dan Allah Maha Tahu. Ia antara semua kita. Mungkin kita mengembalikan lawan orang yang maha kehendak, maha kuasa dan maha tahu, maha segala-galanya tentang kita. Ini pun ibarat pulang kita nih, umpat dalam mobil, ya kan? Umpat dalam mobil, si supir ini orangnya tahu jalan, lihai pulang menyetir. Kita yang berduduk di dalam di dalam mobil itu tenang ada, tenang bahkan kawat guring kita di dalam mobil itu. Kenapa? Karena supirnya lihai, tahu di jalan pulang. Amun kita umpat bermobil, supirnya ada paham, supirnya ada bisa menyetir. Ayo, paham kan? Ada terima, kita ada umpat kita. Kenapa? Supirnya ada bisa, supirnya ada tahu, supirnya ada lihai. Ada wadi umpat kita. Jangan masuk umpat di dalam itu, pacang kita buka ada hendak, tapi karena ada hendak umpat di mobil itu. Kenapa? Supirnya ada lihai, ada bisa, ada tahu. Namun supirnya lihai, supirnya bisa, supirnya tahu, pulang nyaman kita duduk itu santai ya kita main pemandangan. Kayak itu kan? Kayak itu juga perjalanan hidup kita nenek. Kita ini disupir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disupir oleh Allah Ta'ala, yang mana orangnya maha tahu, maha kehendak, maha segala-galanya. Artinya kita tahu disupir aja lagi. Kayak apakah kita tetap tenang hati kita? Kenapa? Karena supirnya tahu, supirnya lihai, supirnya bisa. Ada was-was lagi. Coba kan supirnya babaya bisa. Lalu kita hahayaan kayak itu kan, mun supirnya babaya bisa, kita nak umpat pun hahayaan. Kiri, ada bicara ada. Nah, kata karena orangnya kada besarah langsung lawan si supir tadi. Kayak itu juga kita hidup ini mau merasa kita ada percaya dan yakin lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada mengembalikan sepenuhnya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita protes jadinya. Kenapa aku datangkan musibah kayak ini? Kenapa aku diuji seperti ini? Akhirnya macam-macam penuntung kada bagaduh lagi, lalu menyembati lawan supir aja, lalu menyembati lawan takdir Allah Ta'ala yang hidup kita. Nah, jadi kita sepenuhnya sarahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau supirnya itu paham, mengerti, supirnya lihai, kita yang di dalam mobil itu artinya menjadi tenang. Nah, kayak itu juga orang itu percaya langsung lawan Allah Ta'ala, mengembalikan lawan Allah Ta'ala.
lalu hidup ini menjadi tenang, hidup ini kadang menjadi gelisah, hidup ini kadang menjadi susah dan payah dan kadang protes apa-apa. Karena apa? Karena tahu bahwa Allah itu maha segala-galanya dan maha mengetahui, maha berkehendak. Tinggal kita menyerahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenanglah hidup kita. Nah, jadi musibah kayak apapun besarnya, bagaimanapun ujian kita beratnya, maka lapangkanlah hati kita dan serahkanlah semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah di situ kita akan bisa bersabar. Nah, tapi kita jangan lupa berdoa itu minta sabar, ujar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam riwayat pulang tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang yang berdoa dengan mengatakan, Allahumma tini sabran, ya Allah berikan aku orang yang sabar. Ya Allah jadikan aku sabar. Lalu ujar Rasulullah, la taqul kadzalik, jangan berdoa yang kayak itu, jangan engkau katakan yang itu. Kenapa? Karena kalau mengatakan ya Allah jadikan aku sabar, maka berarti kita itu meminta kepada Allah musibah. Doanya tuh jangan doa ya Allah jadikan aku sabar. Itu jangan berdoa itu ya Rasulullah. Kenapa? Kalau meminta yang kayak itu berarti kita meminta musibah. Bagaimana doanya? Lalu Rasul mengatakan dan mengajarkan, Allahumma inni as'alukal afiyah. Nah, jangan meminta Allahumma inni as'aluka sabra, tapi jadikanlah minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah jadikanlah mulut afiyah. Nah, afiyah itu kesehatan, kelapangan dan lain sebagainya, itu namanya afiyah. Minta oleh Allah keafiatan, jangan meminta kepada Allah itu sabar. Kenapa? Karena kalau orang meminta sabar, berarti ia meminta musibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali bicara tentang kita pulang. As-sabru nisful iman, artinya sabar itu setengah daripada iman. Nah, setengahnya lagi adalah syukur. Jadi hidup ini nang kaya dua sayap burung, harus ada kedua-duanya, sabar dan syukur. Amunnya sabar aja, ada syukurnya, namun kaya burung hanya berisi samping sayap saja, makanya karena kalau terapang. Jadi kita menjalani hidup ini harus seimbang antara sabar dan syukur. Nah, jadi sabar ini separuh daripada keimanan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Artinya sabar itu satu perbendaharaan daripada beberapa perbendaharaan surga. Nah, jadi sabar ini termasuk daripada perbendaharaan surga. Jadi bila orang ini bersifat sabar, nah maka insya Allah akan masuk ke dalam surga tersebut. Karena asyakiru wassabiru fil jannah. Orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar itu kedua-duanya di dalam surga. Jadi tinggal kita menyeimbangkan dan bagaimana kita memainkan antara sabar lawan syukur. Antara sabar syukur ini harus bisa kita menyeimbangkan. Amun kada bisa menyeimbangkan tak pilih jadinya, ya kan? Kaliangan tuh harus ada napatonannya, ada rumpainya kan. Nah, ini harus keduanya diseimbang. Bila ada seimbang, lalu pilih jadinya. Kayak itu juga kita hidup ini harus ada sabar dan harus ada syukur. Ketika kita diberi nikmat kita syukur, ketika diberi sabar, diberi musibah maka kita sabar. Pasti kita ini menampui syukur itu, pasti pulang kita menampui sabar itu. Kayak apa aja hidup ini, siapa aja orangnya, pasti sabar dan syukur itu ada. Biar sugihnya kayak apa orangnya, hidup nyaman walaupun dilihat daripada
di luar kita, ataupun kita lihat dari luar itu orangnya sugih lagi semacam, pasti ada masalah di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola masalah kita. Jangan sampai kita melihat nikmat orang lain lalu membandingkan lawan musibah kita yang ada. Nah, itu ada seimbang jadinya. Kita melihat lawan nikmat orang lain dan membandingkannya lawan musibah dan lawan kita. Nah, maka itu tidak akan pernah nyaman hidup kita. Pasti kita hidup selalu dalam keadaan duka, dalam keadaan menderita dan lain sebagainya. Jadi orang yang sabar itu adalah pasti nantinya akan masuk ke dalam surga. Syahdan hakikat sabar itu yaitu menahan diri daripada marah atas sesuatu yang tiada disukainya. Nah, itu jaga terus kayak nama kita sambung bahasa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami terima langsung untuk pondok pesantren Al-Mursyidul Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Mas Mulia binti Abdullah, Misran bin Mahmudin, anak